Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Etika Profesi ingin menjelaskan atau memaparkan materi mengenai etika teknologi informasi dalam Pilpres 2024. Next. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan beberapa anggota dari tim kami. Perkenalkan, nama saya Despita Mahfud Suryawan dengan NIM 225 150 300 11103. Perkenalkan, nama saya Pratama Putra Nantadirana dengan NIM 225 150 30 1111 025. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Hairulian Syananda Putra dengan NIM 225 150 30 1111 024. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Gulam Syarif dengan NIM 2255030711050. Next. Selanjutnya di sini saya ingin mengucapkan selamat datang di dunia teknologi informasi. Mari kita bersama-sama menjelajahi prinsip-prinsip etika dalam pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam menjaga integritas, transparansi, dan fair play selama periode kampanye politik. Temukan bagaimana penerapan nilai-nilai etika ini dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang adil, aman, dan berkualitas untuk mendukung proses demokrasi. Next. Jadi di sini ada beberapa materi atau poin-poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi, di latar belakang ini kami akan membahas mengenai meretas batas antara pemimpin dan pemilih. Selanjutnya, pada poin etika profesi TI, kami akan membahas mengenai etika profesi dan etika profesi teknologi informasi. Selanjutnya, pada poin kampanye pemilu, kami akan membahas mengenai pengertian kampanye pemilu dan kampanye di media sosial. Selanjutnya, pada poin pemilu Indonesia, kami akan membahas mengenai demokrasi pemilu dan asas pemilu di Indonesia. Selanjutnya, di poin hasil pembahasan, kami akan membahas mengenai peran media sosial dan etika kampanye di media sosial. Dan poin yang terakhir, itu merupakan kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini kami akan membahas mengenai kesimpulan itu sendiri, saran, dan penutup. Next. Jadi di sini, pada materi pertama yaitu meretas batas antara pemimpin dan pemilih. Peranan teknologi informasi dalam kampanye Pilpres tercermin dari evolusi teknologi dan perubahan paradigma dalam interaksi politik masyarakat. Teknologi informasi membentuk modernisasi, proses kampanye politik, serta juga mendemokratisasinya. Sarana komunikasi yang lebih luas dan cepat antara calon pemimpin dan pemilih, seperti platform media sosial, situs web kampanye, dan aplikasi seluler, memungkinkan penyampaian pesan dan visi secara langsung, serta meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi dalam proses politik. Teknologi informasi memiliki peran strategis dalam mengumpulkan dan analisis data untuk memahami tren, preferensi pemilih, dan isu-isu relevan. Meskipun teknologi informasi membuka ruang partisipasi publik dalam diskusi politik dan memberdayakan aspirasi masyarakat, perlu diwaspadai dampak negatif seperti penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik.
Oleh karena itu, pengelolaan teknologi informasi dalam kampanye politik perlu dilakukan dengan etika yang baik dan memperhatikan nilai-nilai demokrasi. Next. Pada poin selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika profesi serta apa sih itu etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama, etika profesi. Etika profesi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adat istiadat. Dan profesi menurut KBBI adalah bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan keahlian seperti kejuruan atau keterampilan tertentu. Selanjutnya, ada etika profesi dalam teknologi informasi. Jadi, etika profesi teknologi informasi merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesi teknologi informasi. Next. Jadi, dalam etika profesi dalam bidang teknologi informasi memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati oleh pekerja di bidang teknologi informasi. Di sini ada 3 poin prinsip yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu prinsip bertanggung jawab, di mana seorang profesional harus dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan profesional dan juga pada hasil pekerjaan. Yang kedua yaitu prinsip keadilan, di mana semua profesional harus mampu bertindak dengan adil dan tidak memihak pihak tertentu. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Jadi, di mana semua profesi harus berintegritas dan bermoral, serta berkomitmen untuk tidak merugikan orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kampanye. Kampanye menurut dari KBBI atau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Sedangkan menurut Rogers dan Story pada tahun 1987 mengatakan bahwa kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu yang tertentu. Kemudian ada demokrasi pada pemilu di Indonesia. Pada awalnya, Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan yang demokrasi. Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kemudian, berarti suatu bentuk pemerintahan di mana perumusan kebijakan ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu mayoritas warga negara yang memenuhi syarat di forum pemilihan. Jadi paling mendasar dari demokrasi adalah adanya hak pilih di pemilihan umum oleh warga negara. Meski bukan satu-satunya aspek demokrasi, pemilihan umum merupakan bagian yang sangat penting karena pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme perubahan politik dalam hal pola dan arah kebijakan publik dan atau dalam hal situasi elit yang teratur dan tertib. Next. Kemudian ada asas pemilu di Indonesia. Asas pemilu di Indonesia adalah dapat disikat dengan luber jurdil atau merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan maknanya masing-masing. Yang pertama adalah langsung. Langsung adalah suatu sistem politik di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa melalui perwakilan atau parlemen. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara aktif berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang, pengambilan keputusan politik, dan juga proses politik lainnya. Atau dapat diartikan sebagai
adalah asas yang memastikan bahwa rakyat memilih secara langsung dan tanpa perantara. Next. Kemudian ada asas umum, yaitu asas yang berlaku bagi semua warga negara sesuai dengan undang-undang yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih, seperti usia dan kewarganegaraan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor-faktor yang lainnya. Atau dapat diartikan adalah asas yang menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara sesuai undang-undang yang berlaku. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah asas bebas. Pemilih harus memiliki kebebasan dalam memilih tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak lain. Kondisi yang mendukung kebebasan berpendapat dan memilih kandidat atau partai politik yang diinginkan harus saling terjaga. Asas bebas ini memastikan bahwa seluruh pemilih bebas dalam menentukan pilihannya. Next. Kemudian adalah asas rahasia, yaitu hak suara setiap individu harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini berarti tidak ada orang yang boleh mengetahui pilihan suara dari seorang pemilih, sehingga pemilih merasa aman dan tidak terpengaruh oleh pihak yang lainnya. Lanjut. Kemudian ada asas jujur, yaitu proses pemilihan harus transparan dan bebas dari kecurangan. Informasi yang diberikan kepada pemilih, termasuk kampanye dan materi pemilihan, harus akurat dan tidak menyesatkan. Penghitungan suara juga harus dilakukan secara jujur dan teliti dan transparan. Asas jujur ini diharapkan setiap pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu harus bersikap dengan jujur. Next. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada asas adil, yaitu seluruh proses pemilihan harus adil dan memberikan peluang yang sama bagi semua peserta. Tidak boleh ada perlakuan yang mendiskriminasi atau menguntungkan pihak tertentu. Sistem pemilu harus menciptakan representasi yang sebanding dengan dukungan yang diterima oleh masing-masing kandidat atau partai politik. Selanjutnya, di sini ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh melalui kampanye di media sosial. Yang pertama itu 90% lebih cepat. Lebih cepat di sini adalah informasi yang kita sebar dapat lebih cepat diterima oleh pemilih. Bisa itu melalui media TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada lebih efektif. Lebih efektif di sini adalah algoritma yang berpotensial akan memilih kita nantinya. Dan yang ketiga ada lebih efisien. Lebih efisien di sini bisa dari segi biaya dan juga dapat mencapai target maksimal dengan usaha minimal. Lalu selanjutnya di sini ada etika kampanye di media sosial. Etika kampanye di media sosial adalah tentang memastikan bahwa politisi dan partai politik berperilaku dengan adil, jujur, dan transparan dalam upaya mereka untuk mempengaruhi pemilih melalui platform media sosial. Beberapa etika kampanye di media sosial, yang pertama itu ada adil, yaitu menyajikan pandangan dan informasi yang seimbang tanpa keberpihakan yang berlebihan. Dan yang kedua itu ada jujur, yaitu menghindari pemalsuan atau distorsi informasi untuk kepentingan politik. Lalu berikutnya di sini ada beberapa tantangan yang timbul ketika kita melakukan kampanye di media sosial. Di antaranya
Yang pertama ada disinformasi atau hoax. Media sosial sering menjadi tempat dan sarana untuk menyebarkan berita palsu. Lalu yang kedua ada privasi. Kampanye politik harus mengetahui pedoman dan etika profesi dalam pengumpulan data pemilih. Yang ketiga ada gelembung filter. Gelembung filter pada media sosial menjadi penghambat dialog politik yang sehat. Dan yang keempat, diskriminasi. Diskriminasi dan merusak reputasi dari beberapa calon dan kepada disabilitas mental yang tidak mampu memilih di pemilu. Lalu berikutnya ada solusi dan penyelesaian dari tantangan yang sebelumnya ketika kita melakukan kampanye melalui media sosial. Yang pertama ada meningkatkan literasi. Nah, meningkatkan literasi di sini dengan mendorong masyarakat agar meningkatkan literasi digital dan melek politik agar tidak termakan oleh berita yang tidak benar atau hoax. Yang kedua ada regulasi yang tepat, yaitu kekosongan hukum kampanye di media sosial perlu diatasi dengan kode etik yang mengikat peserta pemilu dan platform media sosial. Dan yang ketiga, komitmen bersama. Perlunya komitmen bersama atau multi pihak untuk membangun narasi konstruktif dan inklusif di media sosial selama kampanye pemilu 2024. Selanjutnya, di sini ada pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilu. Yang pertama ada SIDALI atau Sistem Informasi Data Pemilih oleh KPU untuk melakukan konsolidasi data pemilih secara terukur dan termutakhir. Yang kedua ada SILOG atau Sistem Informasi Logistik oleh KPU untuk mempermudah dan mempercepat arus informasi antara KPU pusat dengan KPUD. Dan yang ketiga ada SIREKAP, yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi Suara oleh KPU untuk menyampaikan hasil perhitungan suara secara cepat kepada publik. Berikutnya ada profesionalisme dan etika profesi dalam pengawasan. Kemajuan teknologi informasi perlu didukung oleh sumber daya manusia atau SDM yang profesional, taat hukum, dan mengikuti kode etik profesi. Untuk meningkatkan kualitas SDM, diperlukan dukungan dan peningkatan dalam bentuk kualifikasi internal dengan kinerja dan profesionalisme SDM yang baik. Proses perhitungan suara elektronik dapat berjalan lancar, mencegah pemalsuan data selama quick count, dan menghindari praktik kecurangan lainnya. Oke, selanjutnya itu ada pengawasan data pemilih. Jadi penting untuk menggunakan media sosial, internet independen dalam pengawasan data pemilu. Untuk melindungi data dan keamanan data, diperlukan penggunaan dari media informasi internal yang independen, tidak hanya mengandalkan pihak ketiga atau informasi publik, dan diperlukan adanya regulasi yang mendasari penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan pemilihan umum harus diatur oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Oke, next. Selanjutnya itu ada keamanan data pemilu. Keamanan data pemilu ini merupakan keamanan data yang dapat ditingkatkan melalui regulasi ketat terkait teknologi informasi yang digunakan pada pemilu tersebut. Persiapan yang matang diperlukan untuk memastikan keberhasilan proses pemungutan suara dan perhitungan suara secara elektronik, melibatkan persiapan penyelenggara, sumber daya manusia, infrastruktur internet, dan penggunaan teknologi. Next. Oke, selanjutnya itu ada pengawasan media sosial dalam pemilihan umum. Diperlukan pemantauan media sosial untuk mencegah penyebaran informasi dan berita palsu.
dengan penegakan hukum dan kode etik yang merupakan dukungan penting dalam mengatasi penyebaran hoax. Masyarakat perlu didorong untuk menjadi lebih selektif dalam mencari informasi melalui media sosial, sehingga tidak akan termakan oleh pesan dan informasi yang salah, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga memberdayakan warga yang melek huruf untuk menggunakan informasi secara bijak dan serentak di media sosial. Next. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan dari pembahasan yang udah dibahas dari media sosial dalam kampanye pemilu 2024 memungkinkan interaksi langsung dan penyebaran informasi efisien. Tantangan disinformasikan dan privasi diatasi dengan literasi digital dan regulasi kampanye daring. Pengawasan pemilu membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan, infrastruktur, teknologi, dan regulasi untuk transparansi. Oke, next. Selanjutnya itu saran. Jadi materi ini bertujuan untuk membantu memahami peran media sosial dalam kampanye dan juga pemilu, dan juga etika kampanye online dan pengawasan pemilu di era teknologi saat ini. Sebagai mahasiswa yang mempelajari etika profesi yang termasuk dalam program studi dan bidang penulis atau kita harus berharap agar dapat terus belajar dan meningkatkan pendidikan terkait etika profesi, khususnya di bidang teknologi informasi dan mewujudkannya. Dengan adanya etika profesi ini, diharapkan kita mampu membantu dan bermanfaat bagi pengguna media sosial untuk kampanye pemilu. Oke, next. Oke, mungkin bisa dilihat ini 3 calon presiden kita di 2024 ini. Gimana? 3 kandidat presiden yang akan bertarung pada pemilihan presiden 2024 harus memperhatikan etika profesi dalam kampanye mereka. Etika profesi adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya. Dalam hal ini, etika profesi dapat membantu kandidat presiden untuk membangun citra yang baik di mata masyarakat. Kandidat presiden harus memperhatikan etika profesi dalam kampanye mereka. Mereka harus memastikan bahwa kampanye mereka tidak melanggar hukum atau merugikan masyarakat. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa kampanye mereka tidak menimbulkan konflik dan kekerasan. Dalam hal ini, etika profesi dapat membantu kandidat presiden untuk membangun citra yang lebih baik di mata masyarakat. Kandidat presiden memperhatikan etika profesi dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan peluang mereka untuk terpilih sebagai calon presiden yang akan datang. Oke, next. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Mungkin segini aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.